Cepat-cepat pergi lihat di sana. Ada yang bilang lihat mayat, ya apa yang terjadi? Kenapa banyak orang di sini? Kapal ini penuh orang dari mana ya? Jangan-jangan kena bajak laut, pasti kena bajak laut. Semua di kapal kena musibah banyak banget. Kenapa di kapal gak ada yang jawab ya? Kamu bilang ini sebenarnya apa ya benar? Kasihan banget semua orang di kapal. Ada satu. Masih gerak di situ gerak-gerak. Nona. Pelan-pelan ya. Apa yang terjadi ini Nona? Nona kamu kenapa? Kena musibah di laut atau gimana? Kamu dari mana? Nona. Nona kamu kena musibah di laut. Atau bajak laut, apa yang terjadi cepat bilang. Bukan bajak laut. Seluruh pulau kita kena wabah. Apa wabah? Cepat hindar, cepat hindar. Cepat hindar. San berikan aku, kamu jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Kamu jangan dekat-dekat, kamu gak boleh naik ke darat cepat. Merangkak kembali ke kapal. Cepat pergi. Paman tolong saya. Saya gak berharap kamu menerima saya kamu kembali. Saya cuma minta kamu kasih saya jalan hidup. Kasih saya sedikit makanan. Sekarang di kapal bahkan air juga gak ada. Saya makan baru ada tenaga. Baru bisa dayung pergi. Gak bisa kamu cepat kembali. Paman? Kembali kamu kena wabah. Kamu gak boleh selekhakan kami. Kamu sial, cepat atau lambat pasti mati demi orang-orang di pulau. Kami harus mengubur kamu hidup-hidup. Kalau tidak pulau Meisho kita akan kena malapetaka besar. Tapi saya sekarang belum mati. Tolong semua tolong saya. Gak bisa. Kembali paman, jangan salahkan kami kejam. Kami gak ada pilihan. San cepat siapkan barang-barang. Bakar dia paman. Paman? Moniang tidak baik, wabah terjadi di pantai. Apa yang terjadi Moniang tidak baik? Wabah terjadi di pantai. Wabah terjadi, cepat berikan kotak obat padaku. Moniang, kamu tidak bisa pergi, wabah ini tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Aku harus menyelamatkan mereka, cepat berikan padaku. Tidak ada cara sama sekali, tidak ada cara. Kamu jangan berpikir bisa melakukan segalanya. Kalau tidak menolong orang yang sekarat, apa gunanya jadi tabib? Sama sekali tidak bisa diselamatkan, mengapa kamu harus mengambil risiko? Bagaimana jika kamu sendiri yang jadi korban? Walaupun aku jadi korban, aku rela, cepat berikan padaku. Tidak bisa Moniang. Cepat berikan padaku. Aku tidak akan memberikan. Kalau kamu tidak memberikannya, kita akan kehilangan waktu. Cepat berikan padaku. Moniang, dengarkan aku. Paman Lin. Apa yang terjadi di sana? Ada wabah. Cepat pergi ke sana apa? Cepat pergi lihat. Permisi Nona, pikirkanlah kami apa yang terjadi. Kalau kamu tidak mati, kita semua akan mati. Jangan bakar aku, cepat masuk. Aku mohon pada kalian berhenti. Apa yang kalian lakukan? Kami juga tidak ingin membakar kamu. Kami juga demi Simiwa, orang kalau tidak kita Simiwa akan mati. Kamu tidak bisa membebani kami, cepat masuk. Kamu sendiri yang masuk. Kamu sendiri yang melompat ke dalam api. Paman, aku mohon jangan bakar aku. Ini terlalu keterlaluan, aku mohon pada kalian. Jangan bakar. Api ini akan membakar semua penyakit. Cepat masuk walaupun aku harus mati. Kamu bunuh aku dulu. Kamu jangan merugikan kami, masuklah. Masuk, aku mohon pada kalian. Ini terlalu keterlaluan, ini juga sebuah kehidupan. Bagaimana bisa membakar hidup-hidup? Wangsi ini tidak bisa, kalau dia tidak mati kita semua akan terkena. Badai tidak mengambilnya, wabah tidak merusaknya, tapi kita akan membakarnya. Kamu turunkan. Wangsi ya, cepat turunkan. Kalau bisa diselamatkan itu nasibnya. Kalau tidak bisa, kita sudah berusaha. Bawakan air, terima kasih Bibi. Kamu tidak bisa lewat. Kalau kamu lewat, kamu akan tertular, kita semua akan selesai. Jangan lewat, biar aku dengarkan aku. Kalau kamu tertular wabah, kita semua akan binasa. Jangan halangi aku, jangan nasihati aku, turunkan semuanya. Tidak boleh lewat. Kamu benar-benar tidak boleh lewat, terima kasih Bibi. Kamu benar-benar, kamu pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Jangan terburu-buru. Ayah, ibu. Moniang, kamu akhirnya datang, cepat lihat apa yang harus dilakukan. Moer, jangan mendekat. Apa obat yang diberikan ibu datang?
Adik, jangan mendekati dia. Dia pasien, dia bukan harimau. Adik, wabah lebih menakutkan daripada harimau. Itu bukan main-main, benar juga. Monyang, kamu tidak takut mati, kami takut mati. Kalau kamu tertular wabah, kamu tidak ingin kita semua ikut mati bersamamu kan? Benar? Kalau seluruh desa tertular wabah, nanti mungkin tidak ada orang yang menggali kubur. Tapi warga kita tidak bisa membiarkan mereka mati. Terima kasih kakak, aku bersujud padamu. Monyang, kamu harus hati-hati, ini wabah bukan penyakit biasa. Kamu tahu ada cara apa yang bisa menyembuhkan wabah? Ayah dengar dari orang tua di Pulau Iblis ada air suci yang bisa menyembuhkan wabah. Air suci di Pulau Iblis. Kalau begitu aku akan ke Pulau Iblis mengambil air suci. Monyang, di Pulau Iblis memang ada air suci. Tapi ada 2 monster yang menjaga air suci, mereka sangat kejam. Bukan wanita lemah seperti kamu yang bisa mengambilnya. Ayah, tenang saja, aku sekarang sudah punya sedikit kekuatan. Aku pasti bisa mengalahkan monster-monster itu. Kakak ini, kamu benar-benar mau bertarung dengan monster untuk nyawaku yang setengah ini. Ini bukan hanya untukmu. Mungkin masih ada orang lain yang hidup di pulau ini. Mungkin di pulau lain ada orang yang tertular wabah. Ayo. Kamu minum obat ini dulu. Berikan padaku, kamu pergi dengan tenang, ibu akan memberinya. Ibu ayah aku akan ke Pulau Iblis mengambil air suci. Monyang, hati-hati ya. Aku akan. Cepat lihat Monyang. Cepat lihat bagaimana dia bisa terbang. Dia benar-benar menjadi dewa. Benar-benar dewi. Cepat lihat dia terbang. Kura-kura tua itu memang jagoan banget. Pertarungan itu bikin aku sampai sekarang masih sakit-sakit badan. Lo doang yang sakit, aku juga masih sakit. Suara apa tuh? Itu suara langkah kaki, ada yang naik ke pulau. Jiaing, lihat siapa yang naik. Gimana aku bisa lihat? Katanya mata lo tajam, kok gak bisa lihat? Mata aku emang bisa lihat. Tapi ada yang nutupin pandangan, gimana bisa lihat? Masih aku yang lebih jago bisa denger pakai telinga. Walau gak bisa lihat, aku bisa denger. Lo masih ngotot ya? Mata aku juga bisa nangis. Telinga lo bisa ngeluarin air gak? Gak ada waktu buat debat sama lo. Kayaknya itu kura-kura tua datang buat balas dendam. Kura-kura tua, kita berdua gak bakal menang. Gimana dong, gimana? Gimana dong, gimana? Mungkin kita berdua pergi bareng. Ayo.
Ayo ayo. Ini dia mata air suci. Cuma segini mana cukup? Apa yang lo lakuin? Kukira kura-kura tua yang datang buat balas dendam. Ternyata cewek kecil yang nyuri air suci. Dari mana asalnya cewek ini? Berani-beraninya datang ke pulau kami buat nyuri air suci. Kalian berdua pasti siluman laut Jiaying dan Jiayu. Kalau udah tahu nama kami pasti tahu juga kehebatan kami. Aku bisa masuk ke pulau ini, berarti kalian juga harus tahu kehebatanku. Bukan orang sembarangan. Bilang kenapa nyuri air suci kami. Air itu anugerah dari langit. Semua makhluk berhak menikmatinya kok jadi punya kalian. Lagian mata airnya udah kering. Cuma tinggal beberapa tetes apa yang bisa dicuri. Disebut mata air suci karena sangat berharga. Lautan luas kalian nyuri sebanyak apapun gak ada yang peduli. Tapi mata air suci ini cuma bisa ngetesin beberapa tetes sehari. Segitu aja udah lebih mahal dari emas. Dan bisa menyembuhkan penyakit dan wabah. Bisa juga mencegah penuaan. Makanya pangeran kerajaan naga mengirim kami untuk menjaga mata air jernih ini. Oh, aku ngerti sekarang. Ternyata kalian yang minum. Kami mana ada rejeki seperti itu. Ia minum setetes saja bisa sakit setengah bulan. Air suci ini harus dikembalikan ke istana naga. Dipersembahkan ke surga. Buat apa ngomong panjang lebar sama dia, tangkap aja. Ia ngapain ngomong banyak, langsung aja tangkap. Ayo nak, makan pelan-pelan. Jangan sampai tersedak. Pelan-pelan. Ibu. Kamu adalah ibu kandung Gui Hua. Kalau aku bisa selamat, aku pasti akan merawatmu sampai akhir hayat. Jangan ngomong begitu, cepat makan. Makan yang banyak biar cepat sembuh. Kamu tidak mau mengakui aku sebagai anak angkat. Kalau gitu aku tidak makan, aku akan terus bersujud padamu. Nak. Sudah, ibu mengakuimu. Sudah. Aku tidak bisa terlalu dekat denganmu. Jangan sampai penyakit ini menular padamu. Aku tidak takut, nanti aku suruh bapak mengantarkan makanan ke hutan lalu pergi. Aku akan menemanimu di sini, kamu makan saja dengan tenang. Keluargamu semua orang baik. Tuhan pasti akan memberkati. Cepat makan nak, tunggu Monyang pulang. Pasti ada jalan keluarnya. Baik, cepat makan. Ribuan tahun siapapun penjaganya yang tersesat ke pulau iblis ini, tidak ada yang bisa pulang hidup-hidup. Apalagi hari ini ketemu dua dewa laut, Jiaying dan Jiayu, yang sakti mandraguna. Kalian buat pengecualian sekali saja, aku akan ingat kebaikan kalian. Kamu pikir kamu dewi turun dari surga ya? Mimpi indah dapat istri. Dia kan perempuan. Kalau cari istri ya kami yang cari ia. Jiaying lihat dia cantik seperti bunga narcisus. Dibunuh sayang sekali. Bagaimana kalau dijadikan istri saja? Ide bagus. Ide bagus apa ini? Aku cuma satu, kalian berdua. Lalu aku nikah sama siapa? Ia nikah sama aku, nikah sama kamu. Tentu saja nikah sama aku. Sudah aku tahu kamu tidak akan mengalah. Kalau gitu seperti biasa. Satu orang bilang dua huruf, satu kata yang lain. Pakai huruf terakhir, jadi huruf pertama gitu terus. Siapa yang menang wanita ini, jadi miliknya, setuju. Aku mulai dulu. Istana naga. Istana ruang-ruang. Jantan san cucu san. Cucu. Kamu si anak kura-kura, kamu masih bisa lanjutin nggak? Kamu si anak durhaka, aku selaya? Menyerah aja deh. Lihat deh, kalian berdua mulai bertengkar.
Kalian gak mikir aku ini wanita yang datang entah dari mana. Bisa sampai ke pulau iblis paling gak ada sedikit kemampuan. Kalian biarin aku di samping kalian. Nanti aku bisa racunin atau serang kalian diam-diam gimana tuh. Benur juga ntar malah jadi bencana. Udah deh udah beratus tahun, aku nggak punya istri juga bisa. Mending kasih dia pilihan mati aja. Dua ular yang melilit dia. Pertama melawan si kura-kura tua. Terus melawan dia. Udah capek. Kasih aja wanita ini jadi makanan ular. Kalian mau kasih aku jadi makanan ular ya? Ibu. Aku benar-benar nularin kamu, Ibu. Aku yang bikin kamu kena. Jangan nangis, nak. Gimana ini? Ibu pasti mati juga. Udah tua. Mau kena atau enggak? Enggak takut. Aku harus panggil warga. Entar malah terjadi sesuatu enggak boleh. Jangan sampai mereka tahu kalau mereka tahu. Aku juga kena penyakit. Pasti dianggap wabah. Kita berdua susah selamat. Enggak, aku harus cari orang buat nolong kamu. Enggak, tunggu aku. Dengerin kata Ibu Guihua. Tolong Guihua Guihua. Tolong. 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 Aku hampir dikasih ke ular. Sayang banget harta karunku. Itu adalah harta karun yang tiada duanya di dunia. Harta karun apa? Di sarang setan kalian ini gelap gulita, tapi harta karunku bisa menerangi sarang setan kalian ini. Dia seperti matahari kecil, jadi harta karunku disebut matahari kecil. Seperti memegang lentera. Kupikir harta karun apa itu? Omong kosong. Kunang-kunang juga bisa menerangi apakah itu harta karun. Keluarkan matahari kecilmu biar kami lihat. Kenapa kalian berdua menginginkan harta karunku? Jika benar-benar menginginkannya, aku punya syarat. Bisakah kalian meracuniku dulu lalu memberikanku ke ular? Aku sangat takut sakit kalian tidak bisa memberikanku begitu saja. Hidup-hidup ke ular itu. Baiklah, baiklah. Aku punya racun yang namanya mati cepat. Kamu ngomong apa kamu meracuninya? Lalu memberikannya ke ular harta karun kita. Ular harta karun itu tidak ada lagi. Lalu aku pakai apa sebagai senjata? Ya tidak bisa, tidak bisa. Lebih baik kamu merasakan sedikit sakit daripada ular makan yang tidak segar. Bagaimana kalau begini kalian langsung membunuhku? Dengan begitu aku tidak akan sakit dan tidak akan tahu. Lalu kalian memberikanku ke ular bagaimana? Ini lebih baik cepat keluarkan harta karunmu. Kalian berdua mengikatku sangat erat. Bagaimana aku bisa mengeluarkannya? Di mana kami sendiri yang mengambil? Ya kami sendiri yang mengambil, jangan sampai kamu main curang. Tidak bisa meskipun kalian mengambilnya. Aku juga harus mengajari kalian, nanti kalian tidak bisa. Harta karun itu jadi tidak berguna. Baik, ayo. Kamu lihatlah si gadis ini. Benar-benar membawa malapetaka. Kamu sendiri mati karena wabah sudah cukup. Kamu malah membawa bencana ke kami. Kamu lihat Wangsi sekarang jelas-jelas sudah tertular. Bagaimana ini? Ya bencana besar sudah di depan mata. Ya dulu kamu seharusnya tidak menyelamatkannya. Benar juga. Sekarang sudah tidak ada cara lain, hanya bisa membakar semuanya. Matilah cepat dan cepatlah berinkarnasi. Wangsi, jangan salahkan kami semua. Kami juga tidak punya pilihan. Ya bakarlah dia. Berhenti. Berhenti apa yang kalian lakukan. Mundur. Mengapa kalian membakar mereka?
Linyuan, bukankah kamu selalu bilang, hidup untuk diri sendiri itu seperti mayat hidup. Hanya hidup untuk orang lain itulah pria sejati. Lihat, istrimu jelas-jelas terjangkit wabah. Kamu tahu akibatnya, kami hanya berharap kamu bisa hidup seperti pria sejati sekali saja. Ya, benarkan, bakarlah. Diam, jangan ada yang bergerak. Tunggu Moniang kembali dulu. Barang berharga saya ini. Sebelum menggunakannya, harus membaca mantra dulu. Saya bodoh. Mantra apa yang aneh ini ya? Semakin aneh semakin ajaib. Sekarang mari kita baca. Saya bodoh. Benar-benar barang berharga. Sungguh seperti matahari jatuh ke gua kita. Barang berharga berikan padaku. Mengapa harus diberikan padamu? Harusnya padaku. Apapun bisa kuberikan padamu, tapi ini harus jadi milikku. Kamu bermimpi, aturan lama, sambung kata. Saya mulai Raja Naga Pangeran. Anak cucu-cucu cicit. Sekarang jadi berputar-putar, tidak bisa ulangi. Bagaimana kalau begini? Wanita ini tidak kubutuhkan. Kuberikan padamu untuk jadi istri, aku mau barang, kamu mau orang. Mengapa kamu menyeretku lagi? Aku sudah bilang, aku lebih baik dimakan ular daripada menikah dengan kalian. Dia tidak mau, aku juga tidak mau. Masih banyak wanita di dunia ini. Barang ajaib seperti ini. Hanya ada satu di dunia ini, rugi besar. Tidak mau, tidak. Kalian berdua bertengkar terus juga bukan solusi. Bagaimana kalau begini? Kalian bertaruh sesuatu. Siapa yang menang barang itu jadi miliknya. Baik, aku tidak takut. Bertaruh bagaimana? Lagi pula sekarang di luar sudah gelap. Aku bawa harta karun ini berlari di luar. Kalau kalian bisa mengejarku duluan, harta karun ini jadi milik kalian, gimana? Kamu mau main akal-akalan? Kalau kamu bawa harta karun ini lari gimana? Kalian satu mata tajam, satu telinga jeli. Kenapa takut aku lari, Jiayu? Kamu tak takut nggak dengar langkah kakiku? Ngawur. Jarum jatuh di tanah aja aku dengar. Jiayu, kamu terlalu khawatir. Siang bolong aja dia nggak bisa lari. Kamu bilang ini daerah asing, mau lari kemana? Ya udah gini aja. Iya dong. Sekarang aku bawa ini lari di luar. Kalian hitung 100, siapa yang duluan kejar aku. Harta karun ini jadi miliknya. Sudahlah, aku kasih kamu 200 hitungan, lari aja. Lari. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. 64, 65. 66, 67. Kodok. Seratus 95, 196, 197. Jangan gerak, nggak boleh kamu berhenti. Aku duluan. Kamu jangan gerak, kamu berhenti. Berhenti, kamu berhenti. Kamu lari brengsek, kamu berhenti. Milikku. Di sana. Lihat, cepat kejar, ayo. Lihat sana, bahkan aku yang buta ini, lihat ada cahaya di depan. Nggak usah bilang bahkan aku yang tuli ini. Dengar langkah kaki si cewek, kejar.
Dia di sana cepat. Di sana. Aku potong jalannya di sini. Harta karun ini, aku yang tangkap harusnya jadi milikku. Ini milikku, milikku ini, milikku ini, milikku, milikku. Milikku. Ternyata dia siluman. Dia jelmaan kerang berduri. Sial. Kita kena tipu muslihat dia. Jebakan dia mengalihkan perhatian kita. Kejar. Meskipun si gadis itu lari, tapi kita dapat harta karun yang bagus. Si kecil. Aku mau main-main. Si gadis itu mencuri labu kita. Air suci yang kita kumpulkan hilang. Kita tertipu. Bagaimana kita menjelaskan kepada pangeran? Mungkinkah pangeran akan datang sendiri? Dia akan menghitungnya satu persatu. Benar. Kalau kita tidak bilangkan selesai. Benar. Hebat aku dapat si kecil. Kok kamu yang dapat? Jelas-jelas aku yang dapat kamu ngawur. Itu milikku, kamu mimpi cepat berikan padaku. Kasih aku tidak akan kasih. Kamu bajingan, kamu cari pukul ya. Kamu anak setan, aku pukul kamu. Bajingan, aku akan bertarung denganmu. Aku pasti akan mengalahkanmu. Kita berdua sama-sama laki-laki. Bahkan kalau mati, tidak bisa bedain laki atau perempuan. Kalau begitu masih mau bertarung. Tarung apa lagi? Ayo makan, ayo. Saudara-saudara, demi kehidupan seluruh penduduk pulau ini, kita tidak bisa menunggu lagi. Bakar. Bakar, jangan mendekat. Jangan mendekat, bakar, bunuh dia. Adik Lin, kamu diam. Kamu tidak takut mati ya? Kamu mau keluarga lu punah? Bakar, bunuh mereka, bakar. Benar, bakar mereka, jangan mendekat. Ayah, ibu mundur. Jangan mendekat, ini wabah. Kalian dengarkan keluarga mereka sendiri takut. Ini benar-benar wabah. Bakar. Bakar. Bakar mereka, ini wabah. Berhenti, ini urusan keluarga Lin. Kalau terkena wabah, keluarga Lin akan mengakhiri sendiri. Kalian jangan ikut campur, pulang saja. Lin Yuan, ini kamu yang bilang. Saudara-saudara keluarga ini, sudah tidak ada harapan, ayo pergi. Ayo, sudah tidak ada harapan lagi. Aku tidak mau pergi. Nak, aku tidak mau pergi, ayo pergi. Ayo nak, pergi. Ayo pulanglah, ini wabah, dia bisa mati. Dengar, aku tidak mau pergi, ayo kalian pergi. Ayo kalian pulang dulu, ini wabah. Anak ini benar-benar keras kepala, ayo kita pergi. Air suci sudah datang. Ayah, aku sudah ambil. Air suci sudah datang, cepat. Monyang sudah kembali, cepat bawa. Ayo ayah. Baik, kalian juga minum sedikit. Ayo kalian minum sedikit. Gui Hua.
Guihua cepat bangun minum sedikit. Guihua ayo cepat bangun. Guihua kamu minum sedikit. Buka mulut lebar-lebar minum. Minum bagaimana? Minum lagi sedikit. Bagaimana rasanya sudah lebih baik? Suamiku. Suamiku, suamiku. Ibu, Kenapa kamu tante? ibu, Suamiku. ibu. Suamiku. Ibu, ibu. Ibu, ibu, ibu. Moniang. Moniang, Moniang. Moniang kenapa kamu? Kakak. Guihua. Kenapa kamu lari ke kapal? Aku dengar dari kakak Shengkuan kamu mau ke pulau kami untuk menyelamatkan orang. Jadi aku menunggu di kabin kapal. Aku pergi sendiri saja, kamu baru saja sembuh dari sakit. Tidak bisa terguncang-guncang di laut. Aku sudah sembuh. Lihatkan aku sudah sembuh total. Kamu yang tabib atau aku yang tabib? Kakak wabah sudah menghancurkan keluargaku. Aku tidak punya keluarga lagi, kakak kamu yang menyelamatkan nyawaku. Kamu adalah keluargaku, terimalah aku. Aku mau jadi pelayanmu, jadi dayangmu. Melayanimu, merawatmu seumur hidup, mau tidak? Aku ini cuma anak nelayan, ngapain butuh dayang? Lagi pula aku mengobati orang, nggak pernah mikirin imbalan. Kakak nggak minta imbalan karena kakak orang baik. Aku mau membalas kebaikanmu itu karena nuraniku. Selama ini aku udah lihat semua. Kakak udah bantu banyak orang. Ngamat langit, prediksi cuaca, ngobatin orang. Kakak nggak minta imbalan, kakak itu kayak Dewi Penolong.
Jangan ngomong sembarangan. Mana berani aku disamain sama Dewi. Tapi aku memang mikir begitu. Kakak nggak butuh pelayan atau dayang. Kalau gitu aku mau jadi pembantumu boleh nggak? Udah jangan mikir banyak-banyak, aku anterin kamu pulang. Aku nggak mau pulang kakak, biarin aku tinggal sama kakak. Kakak. Kakak terima aku aja. Aku bisa jadi pembantumu. Kakak kasih aku makan aja boleh nggak? Guihua jangan gitu. Kalau kakak nggak biarin aku tinggal aku lompat ke laut. Aku beneran lompat. Aku udah lompat ke laut, kamu balik. Balik kamu. Masa kamu mau aku selamatin lagi? Berarti kakak setuju. Kalau gitu nanti. Aku juga nggak butuh dayang. Kamu jadi adikku aja. Bagus banget, aku udah tahu kakak nggak bakal ninggalin aku. Sebenarnya mama udah lama ngangkat aku jadi anak angkat. Cuma belum sempet bilang aja. Kakak, aku bantu kakak dayung perahu, kakak masuk istirahat aja. Nggak usah, kamu baru sembuh, cepat istirahat. Beneran aku bisa beneran. Kamu beneran bisa. Aku dari kecil udah tinggal di pinggir laut. Mana ada yang nggak bisa dayung perahu. Kamu masuk istirahat aja, lihat. Lihat. Ya udah, kamu hati-hati ya. Baik-baik, kamu masuk aja. Cepat masuk. Kakak, kamu beneran hebat. Para hantu laut itu pada kabur semua. Ayo pergi. Sepanjang perjalanan ini terima kasih banyak kepada Nona Lin yang telah melindungi kami. Kalau tidak mungkin kapal dan barang-barang akan hancur. Bahkan nyawa kami pun tidak akan selamat. Jasa Nona Lin kali ini sangat besar setelah kami kembali. Saya pasti akan melaporkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan lebih kepada Nona Lin. Tidak perlu. Asalkan kapal dan barang-barang tiba dengan selamat. Dan para awak kapal juga selamat, saya sudah lega. Nona Lin, Nona Guihua. Anda berdua sudah bekerja keras, barang-barang sudah aman di darat. Tidak perlu repot, lagi Bupati sudah memerintahkan. Silakan Anda berdua pulang. Baiklah, kami pamit, silakan. Ayo pergi. Moniang. Kak Shengkuan, kenapa kamu datang? Saya mendayung untuk menjemput kalian kembali ke Pulau Meso. Saya sudah sampai kemarin. Sudah menginap semalam di sini. Kamu baik sekali, ayo pergi. Jangan terlalu formal dengan saya. Barang-barang dikirim ke gudang Singlong Shanghang. Kamu bilang jaraknya jauh sekali, ini bisa membunuh orang. Ya, jalan sejauh ini tidak benar. Bukankah harus dikirim ke gudang senjata? Pemilik toko ini benar-benar kejam. Siapa yang tidak bilang begitu, sudah beberapa hari tidak makan nasi. Badan lemas seperti adonan. Coba lebih kuat. 2 kakak barang di dalam kotak ini akan dikirim kemana? Gudang Singlong Shanghang. Bukankah barang di dalam kotak kalian adalah senjata? Kenapa tidak dikirim ke gudang senjata? Kenapa dikirim ke Singlong Shanghang? Moniang, kenapa kamu peduli dikirim kemana barang sudah sampai? Sudah tidak ada hubungannya denganmu. Moniang. Tunggu dulu, kalian turunkan kotaknya. Cepat turunkan. Kenapa berhenti? Turunkan. Apa ini, kakak? Ini beras putih. Banyak sekali beras putih ini. Beras ini beras putih. Kakak, apa yang terjadi? Kakak. Ini juga. Kenapa ada begitu banyak beras putih? Kakak. Beras putih kakak. Moniang. Mau kemana? Benar-benar beras putih bagus sekali. Moniang. Kakak Moniang. Kakak Moniang pasti akan membuat masalah lagi. Kita tidak bisa lewat. Bagaimana ini? Lalu bagaimana?
Kakak Moniang cepat kembali. Kali ini membantu Tuan Wang mengangkat barang. Berhasil dengan lancar setelah kembali. Tuan Wang pasti akan memberikan hadiah besar kepada semua orang. Terima kasih Tuan Akuo. Akuo. Apa sebenarnya isi kotak-kotak itu? Bukankah Nona Lin sudah memberitahumu? Isi kotaknya ya semuanya senjata dan peralatan militer. Omong kosong, kotaknya jelas berisi beras. Kamu bilang apa sebenarnya yang terjadi? Kalian semua turun-turun Tuan. Nona Lin, lihatlah ingatanku. Aku sudah lupa. Ini adalah hadiah dari Bupati Wang untukmu sebagai imbalan pengawalan. Silakan diterima. Aku harap kamu jujur padaku, sebenarnya apa yang terjadi. Nona Lin, karena kamu sudah tahu. Mengapa masih ingin tahu lebih dalam? Ini adalah kapal paman Tuan Wang. Aku adalah keponakan asli Tuan Wang. Barang di kapal ini adalah milik Tuan Wang. Pedagang yang menerima kapal juga adalah orang kepercayaan Tuan Wang. Aku mengerti perompak laut merajalela. Menyebabkan kelangkaan beras di Putian. Wang Shiki menjual beras gelap ke pasar gelap untuk mendapatkan keuntungan besar. Aku hanya mengikuti perintah Tuan Wang. Karena Nona Lin sudah menerima hadiah, silakan pulang diam-diam. Aku akan di depan paman Tuan Wang memberikan pujian yang banyak untukmu. Kedepannya kamu tidak perlu khawatir tidak memiliki kehidupan yang baik. Wang Shiki, pejabat anjing ini, tidak peduli dengan penderitaan rakyat, tidak peduli dengan merajalelanya perompak laut, bahkan menggunakan kapal resmi untuk menyelundupkan beras, dan menggunakan aku sebagai alatnya untuk menghasilkan uang gelap. Aku tidak akan tinggal diam. Lin Moniang, aku selalu menghormatimu seperti dewi. Setidaknya beri aku sedikit muka kalau kamu sebarkan ini. Kamu juga akan menyeretku ke dalam masalah. Pulang dan beritahu Wang Shiki beras ini aku terima atas nama rakyat Putian. Jangan dijual 1 sen pun. Berani kamu. Perkataanku seperti panah yang sudah dilepas. Kamu dan majikanmu tunggu saja. Hei orang-orang. Ikat dia untukku. Apa yang terjadi? Tidak bisa bergerak, tidak bisa bergerak. Sekarang semuanya hancur. Kupikir dengan mengatakan yang sebenarnya bisa menakuti Moniang. Membuatnya takut, tapi ternyata dia tidak takut apapun. Orang gila yang tidak takut apapun. Moniang, Jangan ikut campur, jangan bertindak gegabah. Apa maksudku gegabah? para pejabat itu tidak bisa kita lawan, kamu akan rugi besar. Moniang, turunlah. Lepaskan, jangan ikut campur kakak saudara-saudara. Kelompok Lang Li Fei memblokir jalur laut. Kapal dagang tidak bisa keluar masuk. Beras di daerah kita sudah habis terjual. Tapi ada pejabat korup dan pedagang curang yang mengabaikan hukum. Mengabaikan penderitaan rakyat. Secara pribadi menjual beras ke pasar gelap untuk mencari keuntungan besar. Kolusi pejabat dan pedagang untuk mencari uang haram. Sungguh tidak bermoral ya dunia, seperti apa ini? Membuat rakyat kecil tidak bisa hidup. Beras di pasar gelap mana bisa dibeli orang miskin? Pejabat memaksa rakyat memberontak, orang seperti ini harus segera turun. Lawan pejabat korup, lawan pejabat korup. Lawan pejabat korup. Guihua, kenapa kamu malah membantu? Lawan pejabat korup, lawan pejabat korup. Semua jangan seperti ini. Kakak ini benar. Hari ini aku di sini akan membela kalian semua. Bagi-bagikan beras ini ke rakyat. Bagus, bagus. Semua jangan seperti ini, jangan seperti ini. Bagus. Bagus. Lawan pejabat korup, bagus. Bagus apa? Terima kasih Moniang, terima kasih. Ayo berikutnya Moniang. Kamu benar-benar penyelamat kami, terima kasih Ayo. Semua antri dengan baik, hati-hati. Moniang, terima kasih, terima kasih. Semua dapat bagian antri dengan baik, terima kasih ya. Terima kasih Moniang, beras putih yang bagus sekali. Benar juga. Terima kasih Moniang, ayo jangan buru-buru. Pelan-pelan ya. Bibi, sekarang giliranmu. Moniang, Moniang, gimana ini, gimana ini? Apa yang perlu dijelaskan? Aku tidak bawa pulang sebutir beras pun. Apalagi yang perlu kujelaskan? Benar juga. Oh iya, ada satu hal hampir lupa. Kak Shengkuan, Guihua, ayo kita pergi. Baik, pergi.
Bukan terbunuh di kepalaku, tidak ada peringatan dulu. Jadi tidak bisa menentukan posisinya. Hanya merasakan bahwa dia sudah mati. Lihat, ada masalah besar nih. Moniang, kamu tidak bisa pulang, segera pergi bersembunyi. Rezeki bukan musibah tidak bisa dihindari. Karena sudah melakukannya, aku tidak takut menanggung akibatnya. Tidak masuk akal. Pergi panggil si Akuo, si pemalas itu. Kembali ke sini menghadapku. Tuan Akuo, dia takut Tuan marah. Lin Moniang, kamu si gadis kecil. Berani-beraninya melawan aku. Aku akan membuatmu membayar mahal. Pasti akan membuatnya membayar mahal. Tuan tenang-tenang. Bisakah aku tenang? Itu kan uang putih bersih aku buang ke laut. Lebih baik daripada memberi orang miskin itu. Aku sudah rugi uang. Dan juga reputasi. Aku tidak akan membalas dendam ini. Aku tidak pantas disebut manusia. Tuan penasehat kamu. Kamu segera kirim orang, tangkap Lin Moniang, masukkan ke penjara. Aku akan membuatnya membayar nyawa Akuo. Tuan, lagi pula ini tidak bisa dibawa ke meja. Menurut hukum saat ini, menyelundupkan beras adalah kejahatan besar. Semua rakyat di daerah Putian sudah tahu. Menangkap Lin Moniang mungkin akan membuat orang marah. Hal kecil ini saja tidak bisa kamu selesaikan. Bilang saja Lin Moniang membunuh Akuo. Tapi Lin Moniang punya kekuatan gaib. Kalau dia tidak mau menurut, bagaimana ini bisa baik? Tangkap saja ayahnya Lin Yuan untuk menggantikan kesalahan. Paksa dia untuk menyerah. Benar. Tangkap ayahnya supaya anaknya menyerah. Masih tinggi juga akal Tuan. Moniang. Inisial ini tamat. Ada apa Shengkuan kakak? Kamu dulu tidak dengar nasihatku, sekarang kena masalah besar. Sekretaris Tuan Wang, bawa beberapa orang polisi datang untuk menangkapmu. Sudah sampai di dermaga. Datangnya cepat juga. Bagaimana ini ayah lagi keluar? Bagaimana kita harus menghadapinya? Kakak jangan khawatir. Kalau ada alasan bisa jalan di mana saja, kalau tidak ada alasan susah melangkah. Sekarang yang korupsi dan menindas rakyat adalah dia Wang Shiki. Kita punya alasan takut apa? Ini. Moniang, kamu benar-benar anak baru tidak takut macan. Rakyat tidak boleh melawan pejabat. Yang punya alasan mana bisa menang melawan yang punya kuasa? Moniang, aku bilang apa? Aku suruh kamu jangan sembarangan, aku suruh kamu jangan gegabah. Kamu tidak mau dengar, sekarang bagaimana? Moniang, masih aku bilang caranya kamu cepat lari. Cari tempat untuk bersembunyi. Aku tidak pergi, kalau aku pergi berarti aku tidak punya alasan. Moniang, kamu dengar saja Shengkuan. Cepat lari biar Guihua temani kamu. Benar kakak? Sudah kapan ini kamu masih keras kepala? Kakak, aku bukan keras kepala, sekarang kita yang punya alasan. Tulangmu keras juga tidak ada gunanya. Cepat pergi, kalau tidak pergi sudah terlambat. Aku masuk kamar untuk berkemas. Baik, cepat bersembunyi. Kakak, kamu bantu aku pegang. Aku keluar dulu untuk menghadapi kamu, jaga Moniang. Baik, hati-hati. Lin Moniang ada di desa depan. Kalian harus awasi baik-baik, jangan sampai dia lari. Berhenti kalian, apa haknya menangkap Lin Moniang? Kamu siapa? Lin Moniang adikku, aku kakaknya. Moniang, dia melakukan apa, kalian apa haknya menangkapnya? Lin Moniang membunuh pedagang beras Akuo. Kasus pembunuhan. Saya diperintahkan oleh Bupati untuk menangkap Lin Moniang dan menginterogasinya dengan ketat. Kalian benar-benar suka menuduh sembarangan. Akuo jelas-jelas bunuh diri. Apa hubungannya dengan adikku? Bicara di pengadilan, minggir. Kalau tidak kamu juga akan ditangkap. Minggir. Apa yang kalian lakukan? Minggir. Atas dasar apa kalian menangkap orang? Berhenti. Berhenti. Saya adalah Lin Moniang. Orang yang kalian cari adalah saya. Ayo, saya tidak akan melawan. Lin Moniang. Sudah lama tidak bertemu. Saya diperintahkan oleh Bupati untuk menangkapmu. Jangan marah. Terima kasih atas kerjamu. Tangkap. Ya.
Atas dasar apa kalian menangkap orang sembarangan? Kakak tolong rawat ayah. Monyang tidak akan apa-apa. Ayo pergi. Cepat pergi. Kenapa kamu menghalangi saya? Saya punya alasan yang jelas untuk berdebat dengan mereka. Moniang, kalau kamu keluar sekarang bukankah itu seperti masuk perangkap? Moniang minggir. Kamu tidak bisa keluar, Monyang. Kakak ipar kamu pikir begini. Polisi sudah pergi. Apa? Tapi mereka tidak menangkap saya, kenapa mereka pergi? Mereka sudah pergi. Bagaimana dengan Gui Hua? Jangan tanya lagi. Gui Hua. Gui Hua kenapa menghilang? Apakah Gui Hua menggantikan saya dan ditangkap oleh mereka? Monyang, saat itu saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Gui Hua tiba-tiba berlari keluar. Lagi pula saya pikir mereka menangkap Gui Hua, bukan kamu. Dengan begitu kamu mungkin punya waktu untuk mencari cara menyelamatkannya, bukan? Kakak, kenapa kamu begitu bodoh? Ini akan membahayakan Gui Hua. Monyang, kakak ini juga demi kebaikanmu. Kakak ipar ini urusan saya sendiri. Saya tidak bisa menyusahkan orang lain, saya harus menyerahkan diri. Monyang. Moniang. Gui Hua. Kamu datang buat apa? Gui Hua. Kenapa ada Moniang lagi? Siapa kamu? Aku ini Lin Moniang. Kamu Moniang terus, siapa dia? Dia adik angkatku Gui Hua. Aku Monyang, dialah Gui Hua. Gui Hua. Kamu mau menyelamatkan aku, niatmu aku hargai. Kamu begini malah bikin aku jadi tidak bermoral. Gui Hua ini yang mau aku bilang ke kamu. Jangan bikin bingung. Aku ini Monyang yang asli. Dia bohong, aku beneran Moniang. Moniang ini kejahatan yang pantas dihukum mati. Aneh banget. Ada orang yang berebut mau mati. Mereka berdua siapa sih yang Moniang? Xie, kamu pernah ketemu Moniang? Penglihatanku kurang bagus. Pernah ketemu tapi wajahnya nggak jelas. Xisian Darren pernah ketemu. Sama Adong A11 yang ngawal kapal beras. Mereka semua pernah ketemu. Bawa mereka semua kembali. Biar Xisian Darren yang menentukan. Penglihatanmu kurang bagus ya, aku kasih tahu. Siapa Lin Moniang yang sebenarnya? Xie. Moniang, maafkan dia. Xie, cepat. Dia Moniang. Gui Hua, kalau kamu mampu, lemparkan orang itu ke laut. Jangan kakak. Kamu ini kenapa sih? Cepat bawa mereka berdua. Bawa mereka berdua kembali. Serahkan ke Xisian Darren. Xie, kita cuma bawa satu pasang kayu gantung. Jangan banyak omong, pasang kayu gantung itu ke badanku. Kakak kamu ini pahlawan di hati rakyat. Masa kamu mau pakai kayu gantung? Papan kayu jelek ini aku bisa angkat, aku yang angkat. Cepat bantu aku naik kapal. Ganti baju dulu. Ayah? Monyang sama Gui Hua ditangkap. Hatiku jadi kosong. Kelopak mataku terus berkedut. Aku takut mereka akan mendapat malapetaka. Monyang ini memang keras kepala. Selalu mencari masalah. Rumah ini bukan untuk membayar uangnya. Atau khawatir untuknya lihat.
Kali ini Moniang benar-benar tidak bersalah. Pejabat korup Wang Siki ini. Dia bahkan mengambil keuntungan dari bantuan bencana. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Pintu kantor pemerintah terbuka ke selatan yang benar tanpa uang jangan masuk. Sekarang terlihat Wang Siki menunjukkan warna aslinya. Dia benar-benar seorang pejabat korup. Mungkin kita harus membayarnya banyak uang. Mengganti kerugian 1 kapal beras. Baru bisa menyelamatkan Moniang. Tapi di rumah ini mana ada uang sebanyak itu. Bahkan jika kita menjual semua kita tidak bisa membayarnya. Aku beritahu kamu bahkan, jika ada aku, tidak akan memberikannya. Aku sudah memutuskan aku akan menulis surat pengaduan. Aku sendiri akan mengirimkannya ke ibu kota. Asalkan bertemu dengan kenalan lamaku di ibu kota. Aku akan meminta mereka untuk meneruskannya ke Kementerian Hukum dan Kementerian Personil. Bahkan langsung ke Kaisar. Hanya dengan menjatuhkan pejabat korup Wang Siki, kita bisa menyelamatkan Moniang. Menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Ayah ibu kota begitu jauh. Bisakah kita sampai tepat waktu? Aku akan memacu kudaku siang dan malam seharusnya masih bisa. Kalian jangan gegabah. Kak, jubah ini kembalikan padamu. Aku memakai pakaianmu masih bisa. Moniang yang dipuji sebagai pahlawan. Tidak bisa lagi. Moniang yang menjadi tahanan yang teraniaya. Bukan karena kamu melakukan hal bodoh. Seharusnya hanya aku yang ditangkap. Sekarang kamu juga ikut ditangkap. Ini penjara bukan pertunjukan. Yang melakukan hal bodoh adalah kamu. Seharusnya hanya aku yang ditangkap, kamu malah datang sendiri. Ini berurusan dengan hukum bukan pesta. Kamu memang kurang akal. Kamu keras kepala kita ini. Kurang akal bertemu keras kepala. Kak, bukannya kamu punya kekuatan gaib? Kenapa tidak menghancurkan rantai ini dan menerobos pintu penjara ini? Kita kabur saja dari sini. Tidak bisa, sebenarnya kita tidak bersalah. Bukankah ini berarti kabur dari penjara dan mengakui kesalahan sendiri? Lalu kamu rela dituduh begitu saja? Saya percaya pada hukum kerajaan. Pasti tidak akan membiarkan orang yang bersalah. Keadilan akan membuktikan kami tidak bersalah. Tuan. Lin Moniang dan saudara angkatnya Gui Hua sudah dimasukkan ke penjara mati. Tidak tahu keputusan. Tuan akan bagaimana? Kalian pergi saja ya. Sudah pasti. Kapal berisi beras putih milikku. Itu sama dengan uang putih. Apalagi nyawa keponakanku. Aku juga ikut terlibat tidak membunuhnya. Aku tidak akan bisa menerima ini. Sepertinya tidak tepat. Moniang membunuh aku. Membunuh harus dibalas dengan nyawa, ada hukum yang mengatur. Sudah sewajarnya, Tuan. Maksudku tidak ada bukti. Takut Lin Moniang dan ayahnya yang pernah jadi pengawas tidak terima. Bukankah beberapa pelayan di rumah ini bisa jadi saksi? Aku tidak percaya. Pelayan Wang Fu berani membelot. Pelayan itu mudah diatur. Lin Moniang sendiri tidak mau menandatangani pengakuan. Bagaimana ini? Penasihat kamu sudah lama ikut aku. Kenapa tidak ada kemajuan sama sekali? Dia keras kepala, tapi dia tidak akan tahan dengan cambuk dan tongkat kita. Banyak perampok besar yang sudah menyerah karena ini. Pukul saja. Ini aku mengerti. Tapi Lin Moniang punya kekuatan sihir. Memberinya hukuman mungkin tidak akan ada gunanya. Kamu benar-benar bodoh. Bukankah kita masih menahan seorang Moniang palsu yang ingin mengambil alih identitas? Apakah dia masih punya kekuatan sihir?
Begitu Gui Hua mengaku. Tidak perlu takut, Moniang tidak mengaku. Berani dia tidak menerima keputusan. Meskipun dia punya sedikit kekuatan sihir. Berani dia melawan pemerintah. Berani dia melawan hukum kerajaan. Berani dia melawan kerajaan. Saya yakin dia tidak berani. Masih tuan yang berpikir matang. Asal ada bukti di tangan. Kalau Lin Moniang berani menggunakan kekuatan untuk membuat onar, tuan bisa membasmi keluarganya. Meski dia punya kemampuan sehebat apapun, sulit untuk lolos dari kematian. Alasan saya melakukan ini. Pertama, untuk membuat dia membayar dengan nyawa atas kapal beras saya. Kedua, juga untuk membalas dendam. Karena ayahnya dulu menyarankan saya untuk menaklukkan iblis laut Yan Gong, yang membuat keluarga saya menderita. Ini namanya hutang ayah dibayar anak. Moniang sudah berkali-kali menyelamatkan penduduk pulau kita. Dia dalam kesulitan, kita tidak bisa diam saja. Moniang sejak kecil adalah teman baikmu. Kami akan mengikuti panggilanmu ke kota Putian cari Wang Shiki untuk minta orangnya. Betul-betul kita harus minta orangnya. Lin Moniang pernah membagikan beras Wang Shiki kepada semua orang, sekarang dia dibalas dendam. Kita harus menyelamatkannya. Betul, Wang Shiki itu. Kalau hari ini tidak mengembalikan Moniang, kita akan menghancurkan kantornya. Betul, hancurkan kantornya. Moniang mengambil air suci untuk menghilangkan wabah. Dia minalamatkan seluruh pulau kita, kalau tidak minalamatkan Moniang. Benar-benar tidak bisa diterima. Ayo temui Wang Shiki untuk minta penjelasan. Minta penjelasan, betul minta penjelasan. Terima kasih semuanya warga sekalian. Kalian semua tidak takut apa-apa untuk menyelamatkan Moniang. Apalagi yang bisa saya katakan. Hari ini saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk menyelamatkan Moniang. Ayo kita pergi ke kota Ayo. Ayo. Ayo minta orangnya, minta penjelasan. Ayo ke kota Ayo. Selamatkan Moniang. Wah. Berlutut. Lin Moniang. Kamu membunuh pedagang beras Akuo. Membuang mayatnya ke laut, kamu tahu kesalahanmu. Saya tidak membunuh Hakuo. Wang Shiki sebagai pejabat pemerintah, kamu korupsi dan menyelundupkan beras. Kamu tahu kesalahanmu. Kamu memfitnah dan membalas dendam. Kamu seharusnya dihukum. Berani sekali. Saya yang sedang mengadili kamu. Panggil saksi ke pengadilan. Yang mulia. Saksi. Ceritakan apa yang kamu lihat hari itu dengan jujur. Ya, Yang mulia. Kami berempat adalah anak buah Hakuo. Hari itu kami dan Aguo bersama-sama mengawal kapal pengangkut beras. Moniang dan Gui Hua ini ingin mencuri beras itu. Akuo menolak mati-matian. Moniang marah dan membunuh Akuo. Lalu membuang mayatnya ke laut. Kamu berbohong, kalian memutar balik fakta. Memfitnah saya. Kamu berani berteriak di pengadilan dan menghina pemerintah. Hukuman ditambah. Berlutut. Berlutut, Yang mulia. Adong berkata benar. Tidak ada dusta, semuanya dia yang melakukan itu, saya melihatnya sendiri. Sudah cukup kalian. Mundur. Bagus. Lin Moniang. Kamu bilang mereka memfitnahmu. Gui Hua juga akan memfitnahmu. Gui Hua tentu tidak akan memfitnah saya. Baik. Ini kamu yang mengatakannya sendiri. Sekretaris. Tunjukkan pengakuan Gui Hua padanya. Ya. Ini adalah pengakuan Gui Hua yang sudah ditandatangani. Yang memberi pengakuan Gui Hua. Melihat sendiri, Lin Moniang. Karena dendam pribadi membunuh pedagang beras Akuo. Lalu membuang mayatnya ke laut.
Lin Moniang, kamu lihat jelas. Ini cap tangan Gui Hua. Gui Hua tidak akan menjebak saya. Kalian yang menjebak saya dan Gui Hua. Kalian memukul Gui Hua sampai pingsan, lalu memaksa Gui Hua menandatangani. Kalian menjebak kami. Kamu punya bukti apa? Katakan bukti kami ini palsu. Aku sendiri buktinya, aku sama sekali tidak pernah mengatakan hal itu. Aku juga tidak pernah menandatangani pengakuan. Membalikkan pengakuan di pengadilan akan menambah hukuman. Lin Moniang membunuh pedagang beras Akuo. Ada pengakuan dari rekan seperkaramu Gui Hua sebagai bukti. Bukti sudah jelas. Sekarang aku akan menjatuhkan hukuman. Lin Moniang dan rekan seperkaranya Gui Hua dihukum mati menunggu eksekusi. Menunggu persetujuan kerajaan, eksekusi akan dilakukan musim gugur tahun depan. Pengadilan selesai. Di depan sana adalah kantor pemerintahan. Ayo jalan. Ayo jalan. Jalan, ikuti semua orang. Ikuti jalan. Cepat, ikuti cepat. Semua cepat, ayo jalan. Gui Hua, kamu takut? Aku tidak takut. Jika kita benar-benar mati, di alam baka kita tetap jadi saudari. Jadi saudari saja tidak cukup. Jalan ke neraka itu kita berdua tidak kenal. Jadi biar Wang Shiki, si pejabat anjing itu, yang memandu kita. Benar, biar dia yang membawa barang bawaan kita. Kalau dia jalan lambat, aku akan mencambuknya. Cambuk dia dengan keras. Aku mati tidak apa-apa. Tapi Sheng Quan kakak yang menderita. Kakak, ngapain kamu sebut si pengecut itu? Sekarang dia di mana? Kakak, kalau kamu menikah, aku rasa kamu lebih cocok dengan Tuan Wu. Orang mau mati masih cocok-cocok apa? Bukan cocok-cocok. Kakak, ayah kan sudah pergi ke kerajaan, mengadukan Wang Shiki. Kamu beruntung. Raja neraka pasti tidak akan menerimamu. Tidak baik. Bagaimana Sheng Quan? Warga Wang Shiki menghukum mereka eksekusi musim gugur. Berarti kita terlambat. Tidak terlambat, sekarang kita serbu. Hancurkan kantor pemerintahan hitam ini, paksa Wang Shiki membebaskan mereka. Benar kalau mereka tidak membebaskan Moniang. Kita bakar habis kantor pemerintahan hitam ini. Benar, serbu. Bakar-bakar jalan. Masuk dan bakar semuanya. Lepaskan orang dan selamatkan Moniang. Berhenti. Lepaskan Moniang. Lepaskan orang, lepaskan cepat. Cepat lepaskan Moniang. Semua tenang. Semua jangan bertindak gegabah, lepaskan orang. Keluarga Lin sangat berterima kasih atas bantuan warga. Ayahku sedang dalam perjalanan ke ibu kota. Dia akan mencari cara. Ketika dia pergi, dia meninggalkan pesan. Meminta kita semua untuk tetap tenang. Jangan gegabah. Kalau tidak akan berakibat buruk. Semua warga pulanglah. Tidak, kita harus masuk dan menyelamatkan Moniang, selamatkan Moniang. Lepaskan Moniang, selamatkan Moniang. Sheng Quan, tenanglah. Jangan lupa Moniang masih di tangan mereka. Jadi kita tidak bisa gegabah. Pulanglah warga-warga, pulanglah. Benar, kita tidak boleh merugikan Moniang. Benar juga, mari kita pulang dulu. Jika Wang Shiki benar-benar ingin menghukum mati Moniang, nanti kita bakar kantor pemerintahan ini. Benar-benar sekali. Kalau tidak melepaskan orang, kita bakar kantor pemerintahan. Benar. Ayo pulang dulu. Ayo pulang. Pulang dulu, ayo. Sekretaris, apakah orang-orang yang membuat keributan di depan sudah pergi? Dibujuk pulang oleh kakak Moniang. Kakaknya itu cukup bijaksana.
Tuan Lin Yuan sudah pergi ke ibu kota untuk melaporkan Tuan ke istana. Tuan harus cepat mencari cara. Sekretaris, cepat kirim orang dengan perjalanan darurat ke ibu kota. Cari Perdana Menteri Wang, habiskan uang sebanyak mungkin. Kita tidak takut menghabiskan uang biar dia bagaimanapun. Harus menekan surat laporan Lin Yuan. Saya akan segera melakukannya, tapi meskipun bencana di istana bisa diatasi, tidak bisa menghilangkan kemarahan rakyat. Lin Moniang adalah dewi hidup di hati orang-orang ini. Jika kemarahan rakyat terpecah, orang-orang itu benar-benar akan membakar kantor pemerintahan kita. Takut juga Menteri Wang tidak bisa menahannya. Aku segera mengirim pasukan untuk melindungi kantor Yamen. Tapi kita tidak bisa setiap hari meminta pasukan untuk menjaga Yamen, Tuan. Lin Moniang benar-benar tidak bisa dibunuh. Tidak bisa dibunuh. Uangku sia-sia terbuang. Aku mati sia-sia. Lagi pula dia adalah keponakanku sendiri. Aku seorang bupati yang terhormat. Bagaimana bisa kalah dari seorang gadis desa? Tuan lebih baik selesaikan permusuhan daripada memperpanjangnya. Saya punya satu rencana. Lebih baik kita berdamai dan menjalin hubungan dengan keluarga Lin. Menjalin hubungan. Sudah terlalu banyak istriku. Lagi pula, di usiaku ini, sudah tidak tertarik lagi dengan hal itu. Tuan, putra Xiao Fen belum menikah. Dan Lin Moniang adalah wanita cantik yang luar biasa. Kita bisa menggunakan alasan dia melakukan kejahatan berat. Asalkan dia mau menjadi istri Xiao Fen. Kita bisa memberinya pengampunan. Dan tidak menuntutnya lagi. Bupati terhormat menikah dengan keluarga nelayan. Bagaimana ini bisa diterima? Tuan, keluarga Lin sebenarnya bukan keluarga biasa. Lin Moniang juga bukan wanita biasa. Apalagi kaisar sendiri memilih selir dari rakyat biasa. Jika menjadi keluarga bupati, lihatlah ini. Masuk akal. Tapi Lin Moniang ini keras kepala. Dia bahkan berani memarahiku di pengadilan. Apakah dia mau menerima? Monyet tidak mau naik tangga. Tepuk gong lebih keras saja. Jika dia menjadi menantu keluarga Wang, pasti akan bekerja untuk keluarga Wang. Di masa depan saat berlayar, dia akan melindungi kita. Tuan, bagaimana dengan ini? Baik. Rencana yang brilian, sangat brilian. Kalian suruh aku menjadi menantu pejabat brengsek Wang Shiki. Kembalilah dan katakan padanya aku Lin Moniang lebih baik mati daripada menyerah. Lin Moniang, sekarang kau sudah menjadi tahanan yang akan dihukum mati. Jangan tidak tahu diri. Menikah ke keluarga Wang adalah suatu kehormatan bagimu. Itu adalah berkah yang diperoleh nenek moyangmu. Aku tidak akan hidup bersama dengan pejabat rendahan seperti itu di bawah satu atap. Katakan pada Wang Shiki suruh dia melupakan niat itu. Bahkan jika aku harus menjadi hantu yang mati dengan ketidakadilan, aku tidak akan menjadi menantunya. Pejabat busuk ini penuh dengan tipu daya. Apakah dia masih pantas menikahi seorang menantu? Dia pantas untuk tidak memiliki keturunan. Lin Moniang, kau benar-benar keras kepala memilih jalan yang sulit. Pergi kau dari sini. Pergi. Baiklah, aku pergi. Gadis menyebalkan itu berani tidak menurut. Aku tidak percaya, aku tidak bisa menundukkannya. Moniang tidak bisa dibunuh. Apakah Gui Hua juga tidak bisa dibunuh? Tuan, hamba mengerti. Benar-benar membuat wajahku sebagai pejabat tercoreng.